Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat sehatnya kita dapat mengikuti perkuliahan psikologi pendidikan ini sebagaimana mestinya. Shalawat beserta salam kita panjatkan pada Nabi besar kita, Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, di sini saya Nadia Desniasari dan teman saya Putri Anggraini dan Tri Cahyanti akan menyampaikan materi tentang interaksi komunikasi guru dengan siswa di dalam dan di luar kelas. Baiklah, langsung saja ke penjelasan yang pertama mengenai pengertian guru, siswa, dan komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang dapat menimbulkan efek tertentu. Guru adalah seorang anggota masyarakat yang berkompeten dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan atau pemerintah untuk melaksanakan tugasnya. Fungsi dan perannya yakni mengajar, mendidik, dan membimbing serta menuntut siswa dalam belajar, atau dengan kata lain guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam usaha pembentukan sumber daya manusia dan sebagainya. Sedangkan siswa adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Interaksi komunikasi guru dengan siswa. Interaksi dalam proses pembelajaran merupakan interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran, di mana fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab 2 Pasal 3 berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan tidak mungkin terwujud bila tidak dibarengi dengan faktor penunjangnya. Salah satunya adalah komunikasi. Dan dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki peran yang penting dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan interaksi edukatif. Nah, ada beberapa istilah tentang interaksi edukatif. Pertama, interaksi edukatif adalah interaksi yang langsung dalam suatu ikatan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, interaksi edukatif adalah hubungan timbal balik antara guru dengan siswa yang terarah pada tujuan pendidikan, di mana ketika proses pembelajaran di ruang sedang berlangsung, diharapkan antara guru dan siswa menjadi partner yang saling berargumen, logis, guna mendapatkan suasana belajar yang efektif. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola interaksi. Yang pertama, imitasi, yaitu proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik sikap, penampilan, gaya hidup, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada identifikasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain yang ditiru. Yang ketiga, sugesti. Sugesti di sini adalah rangsangan yang dilakukan seseorang kepada orang lain sehingga orang yang diberi sugesti meniru dan melakukan tanpa berpikir dengan akal sehat. Selanjutnya ada simpati, yaitu pikiran tertarik yang muncul dalam diri seseorang dan kemampuan untuk merasakan diri kita seolah-olah berada dalam kondisi orang lain. Kemudian ada empati, yaitu proses kejiwaan di mana seseorang merasa ikut terharu dalam perasaan orang lain baik suka maupun duka. Berikutnya, bentuk interaksi guru dengan siswa.
baik interaksi guru dengan siswa di dalam kelas maupun interaksi guru dengan siswa di luar kelas. Interaksi guru dengan siswa di dalam kelas. Yang pertama ada komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. Yang kedua ada komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. Yang ketiga ada komunikasi sebagai transisi atau komunikasi banyak arah. Kemudian ada interaksi guru dengan siswa di luar kelas. Interaksi antara guru dengan siswa tidak hanya berlangsung di dalam kelas, namun interaksi antara guru dengan siswa juga bisa terjalin di luar kelas, baik berupa interaksi pembelajaran di luar kelas maupun interaksi non-pembelajaran. Kemudian, ada pengaruh interaksi komunikasi guru dengan siswa terhadap prestasi belajar siswa. Dengan adanya komunikasi, maka proses belajar mengajar yang dianggap tegang atau membuat siswa tertekan pada saat belajar dapat dicairkan. Komunikasi dalam proses belajar menjadi perangkat lunak yang dapat mengkomunikasikan banyak hal yang dibutuhkan dalam praktek pendidikan antara guru dengan siswa, yang akan mengantarkan praktik pendidikan yang mampu melunaskan pemahaman bersama mengenai pentingnya pendidikan. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah bahwa proses belajar mengajar antara guru dan siswa merupakan salah satu contoh bentuk komunikasi sehari-hari. Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar, salah satunya yaitu mencapai tujuan pendidikan. Adanya komunikasi antara guru dan murid dalam pembelajaran sangatlah penting. Tanpa adanya komunikasi, proses belajar mengajar tidak akan bisa berjalan dengan baik. Bentuk komunikasi yang efektif untuk digunakan dalam kegiatan belajar mengajar adalah bentuk komunikasi antar personal. Karena dalam proses tersebut dapat menghasilkan feedback atau timbal balik yang dimana dapat mengetahui apakah komunikasi yang diterima dengan baik atau tidak. Selain itu, kedua proses tersebut dapat memaksimalkan penyampaian informasi dari guru kepada siswanya, agar informasi yang diberikan oleh guru dapat diterima dan dicerna dengan baik oleh siswanya. Cukup sekian video presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.